berkuasa. Apa arti ya nama ini? Adibur artinya Allah yang perkasa, yang menunjukkan Allah yang berkuasa dan perkasa, sehingga dia bisa mengalahkan iblis dan semua musuh serta ilah-ilah lain, artinya dewa-dewa lain, Bapak, di dunia ini. Jadi kalau kita melihat dalam pengertian yang lain, Allah Al-Ghibar ini artinya tidak ada yang bisa menandingi kasih kuasanya, kekuatannya, kehebatannya, termasuk juga keperkasaannya. Maka dengan demikian, dia bisa melakukan apa saja ya bagi manusia. Tetapi dia tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan sifatnya Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Yang artinya Bapak Ibu, kalaupun Allah itu Allah Maha Kuasa, Allah yang perkasa, ya dia tidak mau, dia tidak menginginkan, dia tidak pernah merancang supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Enggak. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, contoh Allah Al-Ghibar ini Bapak Ibu, ini sangat terlihat jelas waktu Allah memimpin Israel dalam pertempuran untuk mengalahkan semua musuh Israel waktu itu. Ya, dan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan membela orang Israel pada zaman itu, dan sehingga musuh-musuhnya pun tunduk kepada Allah. Salah satu contoh konkretnya adalah kebengisan dan kesombongan, kehebatan dari Firaun sekali bisa ditundukkan, bisa dikalahkan oleh Allah Al-Gibor, karena dialah Allah yang berkuasa dan Allah yang perkasa. Perkasa itu kuat maksudnya Bapak Ibu. Kitab dari penggunaan nama Allah Al-Gibor ini sebenarnya terlihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Ini tadi arti daripada Allah El Gibor ya. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Ini terlihat juga dalam Yeremia pasal 32 ayat 18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa. Muncul di sini nama lain daripada Allah yang besar dan perkasa, yaitu Allah yang El Gibor. Artinya namamu adalah Tuhan semesta alam. Apa implikasi praktis dan makna daripada nama Allah ini? Apa dikasih oleh Kristus? Implikasinya, maknanya buat kita. Kita harus menyembah Allah yang kuat atau yang perkasa tadi. Kita hanya boleh menyembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, karena Allah kita itu Allah yang kuat atau Allah yang dari namanya Allah Kibor, berarti setiap orang yang percaya total kepadanya dimampukan, dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi masalah, pergumulan, persoalan apapun dalam hidup. Itu maknanya buat kita. Ya. Maka lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Seberapa pahit dan getirnya penderitaan, kesukaran, sakit, penyakit, pergumulan yang kita alami di dunia ini, kita tidak boleh ya menjauh dari Tuhan. Kita tidak boleh berjarak dengan Tuhan. Kita tidak boleh ya meninggalkan Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, yang mana kasih kuasanya bisa menaklukkan semua masalah, persoalan, pergumulan, tantangan apapun, asal kita sungguh-sungguh percaya total kepada-Nya. Karena dari Dia kita mendapatkan kekuatan. Dari Dia kita mendapatkan pengharapan. Dari Dia kita mendapatkan penghiburan.
Jadi kalau kita orang percaya, total percaya kepada Allah yang namanya Allah Gibor, yaitu Allah yang kita sembah, maka sebenarnya kita ini harus menjadi anak Tuhan yang tahan banting. Tahan banting itu artinya apa? Menghadapi masalah, tetap konsisten, bercetal kepada Tuhan. Mengalami sakit penyakit, semakin bergantung total kepada Tuhan. Mengalami pergumulan dalam usaha ekonomi dan bisnis, ya tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, alias tidak mudah menyerah. Hal ini kan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus waktu dia mati di kayu salib. Maka sebenarnya kita sudah punya contoh, sudah punya model sebenarnya. Ya, bagaimana memaknai atau juga mempraktekkan penghormatan kita kepada Allah karena Dia adalah Allah yang berkuasa.